khusus Kamarudin dan Susno Duaji tidak boleh jadi narasumber gitu loh. Kenapa sih negara dan pemerintahan sekarang di bawah pemerintahan Jokowi ini kok sampai narasumber TV pun harus diintervensi gitu loh? Siapa sih pihak ketiga yang mengintervensi ini? Aneh kan? Jadi mau dibawa kemana negara ini? Ini adalah sebuah berita yang mengagetkan tentang pembungkaman orang kritis, yaitu Kamarudin Simanjuntak, pengacara Brigadir J yang ceplas-ceplos, dan Komjen Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabaris-Krim Polri yang kritis itu. Kedua orang itu dicekal di TV One saat akan tampil pada acara Catatan Demokrasi. Padahal melalui thumbnail di YouTube, TV One telah mencantumkan foto-foto narasumber yang diundang pada acara itu, termasuk foto Kamarudin Simanjuntak dan Komjen Pur Susno Duaji. Dari awal hingga akhir acara Catatan Demokrasi yang bertajuk Sidang Pembunuhan Yosua Sambo Perintahkan Tembak, ternyata Kamarudin dan Susno tak kunjung nampak pada acara itu. Penyebabnya, Kamarudin Simanjuntak dan Susno Duaji dicekal atas order pihak ketiga. Redaksi TV One pun akhirnya tidak menampilkan kedua orang narasumbernya itu. Dikutip dari channel YouTube Irma Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak mengakui dirinya dicekal beberapa saat sebelum acara dimulai. Detik-detik terakhir kita sudah sampai di TV One. Tiba-tiba pihak ketiga mengintervensi TV One, tidak boleh saya diikutkan untuk di wawancara jadi narasumber. Demikian juga Susno Duaji, mantan Kabaris-Krim, tidak boleh. Pak Susno Duaji udah tiba tadi sini, udah dekat sini, akhirnya dia putar balik kanan dia, balik kanan dia ya. Kamarudin Simanjuntak mengaku bukan sekali ini saja dia dicekal oleh TV One karena ada tekanan dari pihak ketiga, sehingga dia berjanji tidak akan bersedia lagi diundang oleh TV One. Maka saya berjanji inilah terakhir saya datang ke TV One. Saya tidak akan mau lagi mengisi TV One yang manapun. Berarti artinya TV One tidak kuat, gampang diintervensi. Karena saya di TV One ini sudah berkali-kali dibatalkan sebagai narasumber. Dulu waktu masih zaman Karni Ilyas sudah dibangun panggung yang sangat mewah di Hotel Borobudur. Kemudian saya jadi narasumber utama, 5 menit sebelum tayang dibatalkan juga. Maka saya protes kepada siapa itu, Karni Ilyas. Itu sebabnya saya tidak pernah lagi mau mengisi acaranya Karni Ilyas TV One, yaitu khususnya ILC, karena saya anggap dia tidak bertanggung jawab. Karni Ilyas, Presiden ILC, mantan wartawan majalah Tempo dan pimpinan redaksi Forum Keadilan itu rupanya ciut juga nyalinya menghadapi tekanan pihak ketiga. Kamarudin Simanjuntak merasa aneh, orang menjadi narasumber saja mesti dicekal oleh pihak ketiga. Jadi mau dibawa kemana negara ini, tanyanya. Khusus Kamarudin dan Susno Duaji tidak boleh jadi narasumber gitu loh. Kenapa sih negara dan pemerintahan sekarang di bawah pemerintahan Jokowi ini kok sampai narasumber TV pun harus diintervensi gitu loh? Siapa sih pihak ketiga yang mengintervensi ini? Aneh kan? Jadi mau dibawa kemana negara ini? Jadi saya jadi terpikir juga, saya mau memimpin revolusi untuk memperbaiki negara ini. Apa saya mencalonkan diri aja jadi presiden atau wakil presiden, ya kok makin buruk lihat negara ini gitu loh. Kamarudin Simanjuntak bingung, bertanya-tanya siapa sebenarnya pihak ketiga itu. Ya, kita semua bertanya-tanya siapa dia.
Pihak ketiga itu yang dengan lancang berbuat jahat membungkam orang yang mau mengeluarkan pendapatnya, dalam hal ini adalah Kamarudin Simanjuntak dan Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Siapapun pihak ketiga itu, yang pasti mereka jelas-jelas telah melanggar perundang-undangan yang ada di negara kita ini. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, ada juga pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Apabila ada orang yang dengan seenaknya melanggar perundangan yang ada, mestinya aparat keamanan menindak mereka. Yang disebut pihak ketiga itu sebenarnya adalah teroris yang bisa mengacaukan negara ini. Setidaknya mereka telah merusak tatanan hidup berdemokrasi di negeri tercinta ini. Pihak ketiga yang mencekal Kamarudin Simanjuntak dan Komjen Purnawirawan Susno Duaji itu tidak hanya melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, namun sekaligus juga melanggar HAM. Pertanyaannya adalah, adakah kepolisian, BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Komnas HAM hanya ongkang-ongkang kaki saja menyikapi pembungkaman yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Kamarudin Simanjuntak dan Susno Duaji itu? Ya, acara catatan demokrasi di TV One akhirnya menjadi acara perusakan demokrasi.